Saudaraku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kamilah yang letih lesu dan berbeban berat itu ya Tuhan. Kami datang saat ini mengambil kelegaan yang Kau janjikan itu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hidup kami, ini hati kami, ini telinga kami sendengkan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, marilah kita membuka firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang ke-13. Baiklah, kita bacakan bersama-sama, kita bangkit berdiri. Galatia 5 ayat yang ke-13. 3, 2, ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Saudara-saudara, pesan yang sangat indah, luar biasa dari seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia di satu ayat ini. Saudaraku, saya menemukan ada 3 pesan yang sangat penting dan juga itu sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama, saudaraku, di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya garis bawahi kata merdeka. Merdeka artinya, saudaraku, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan, bebas dari kungkungan atau ikatan yang menyiksa atau membuat beban berat. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, memang esensi merdeka itu ada 2. Yang pertama secara de jure dan secara de facto. Contoh Indonesia merdeka yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara de jure Indonesia merdeka. Ketika Bung Karno memproklamirkan yaitu kemerdekaan Indonesia, saudara-saudara, kita dinyatakan sebagai negara yang berdaulat. Haleluya, saudaraku. Tetapi saudaraku, secara de facto belum tentu. Sampai hari ini kita masih terjajah. Contoh dalam hal ekonomi, kita belum bisa mandiri sepenuhnya. Dalam hal pangan kita belum swasembada. Dalam hal yang lain, politik dan keamanan, saudaraku, kita masih impor alat-alat keamanan dari luar negeri. Melebihi daripada produk yang ada di negeri kita. Merdeka? Belum, saudaraku. Dalam hal stabilitas keamanan, contohnya, saudaraku, kita belum merdeka, kita masih dijajah oleh asing. Dalam artian, saudaraku, saat ini sensitifnya agama itu sangat luar biasa. Itu produk luar, saudaraku, yang dibawa ke negeri kita untuk memecah belah. Sesungguhnya kita terjajah hari-hari ini oleh karena itu. Sedikit ini penistaan, sedikit salah ini penistaan, sedikit salah ini main hakim sendiri, demo segala macam. Dan ini, saudaraku, menjadi beban berat bagi kita. Jadi secara de facto Indonesia belum merdeka. Bagaimana dengan kehidupan pribadi saudara? Bisa saja, saudaraku, katanya Kristen. Karena ketika kita menjadi seorang Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi faktanya, saudaraku, seringkali kita mengikatkan diri kita ini menjadi milik kepunyaan dunia ini.
Kita tidak fokus bahwa tujuan hidup kita adalah surga. Kita di sini hanya 70-80 tahun, hanya transit, Pak Bu. Tapi kita terlalu jor-joran akan dunia ini. Seolah-olah Tuhan itu menjadi nomor sekian. Yang penting saya punya rumah mewah, yang penting saya punya mobil, yang penting saya punya harta yang banyak, deposito yang banyak, yang penting saya punya tabungan segala macam. Cukup bagi kita. Tapi ternyata enggak. Segala sesuatunya yang indah bahkan kita anggap di dunia akan kita tinggalkan kelak. Dan kita akan kembali ke asal kita semula sebagai manusia ilahi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merdeka dari pandangan dunia ini. Dunia ini berusaha untuk menarik kita pada dirinya. Tetapi surga berkata, saudaraku, segala sesuatu yang di dunia ini fana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudahkah Anda, sudahkah saudara menjadi orang merdeka dengan mengikuti prinsip firman Tuhan? Supaya saudara merdeka, saudaraku, ikutilah prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Jadikan ini sebagai landasan kehidupan saudara. 66 kitab. 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Maka kita akan merdeka, saudaraku. Contoh kecil ya. Prinsip dunia berkata, kalau lu jual gua beli. Artinya apa? Lu tantangin, gua hadapin. Ya. Artinya saudaraku lebih lanjut lagi, kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat lagi. Jangan macam-macam sama saya. Gitu ya. Mulailah kita membanggakan masa lalu kita dan berkata, dulu aku preman, dulu aku pernah bunuh orang, dulu aku pernah penggal kepala orang. Ya, itu prinsip dunia. Tetapi sekarang apa? Yesus berkata memberikan prinsip yang baru, kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya apa, saudaraku? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau saudara bisa hidup dalam prinsip seperti ini, merdeka hidup saudara. Tidak akan ada lagi istilah musuh dalam kehidupan saudara. Ya. Jadi ada pun orang yang bersaing dengan saudara, anggap sebagai mitra. Anggap sebagai apa? Pendorong bagi saudara. Merdeka hidupmu. Engkau tidak perlu bersaing sampai jahat dengan orang lain. Engkau hanya butuh waktu, tenaga untuk memperbaiki kualitas diri saudara. Itu yang pertama, saudaraku. Tentu masih banyak contoh lain tentang kemerdekaan. Saudara, jadilah orang yang merdeka. Tidak terikat oleh dunia ini. Tidak terikat oleh kejahatan. Tidak terikat oleh nafsu mencintai dunia. Tetapi harapkanlah Tuhan. Dan jadikan Tuhan sebagai tujuan hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Karena sudah menjadi Kristen, akhirnya merasa diri lebih hebat dari orang lain. Karena sudah menjadi Kristen, akhirnya menjadi tukang menghakimi orang lain. Ketika seseorang datang ke gereja dengan pakaian yang sederhana, dalam hatinya, kok ke gereja gak memberi yang terbaik sih? Ya, mengukur orang lain dengan cara pandang dunia, dengan cara pandang merendahkan. Saudara-saudara, jangan. Kita harus mempergunakan kemerdekaan kita itu, saudaraku, untuk kehidupan dalam kekudusan. Ya, itu yang kedua. Yaitu apa? Hidup kudus. Tadi yang pertama dipanggil untuk merdeka, to call freedom. Yang kedua, to call holy. Harus dijalani dengan hidup yang kudus. Karena tidak ada seorang pun yang sampai kepada apa? Kalau tidak hidup dalam kekudusan. Mereka yang akan melihat, Yesus berkata, mereka akan melihat Bapa adalah mereka yang hidupnya kudus. Kudus, saudaraku, dalam segala hal. Kudus dalam pernikahan. Kudus dalam pekerjaan. Kudus dalam pikiran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Jangan suka berburuk sangka. Itu bentuk kekudusan. Ya, jangan suka negatif thinking terhadap orang lain. Itu juga bentuk kekudusan. Saudara yang bekerja di lokasi lalu meninggalkan istri, tapi muter di pikiran saudara, istriku nanti selingkuh. Itu bentuk ketidakkudusan, saudaraku. Di mana iblis, di mana si jahat berusaha untuk mempengaruhi saudara. Dan tergantung saudara mengikuti maunya si jahat atau mengikuti maunya Tuhan. Aku memelihara anak istrimu di luar sana, tapi iblis berkata apa? Dia selingkuh, dia macam-macam, dia nggak beres, dia nggak urus anakmu dengan baik. Ikut yang mana? Gitu loh. Di dalam cinta ada kepercayaan, di dalam kasih ada trust, saudara, yang saudara berikan kepada pasangan saudara. Jadilah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Amin. Kudus itu artinya saudaraku dipisahkan, dispesialkan. Gitu. Jadi kita adalah umat yang dispesialkan, yang dikhususkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berbeda dari dunia ini. Itu sebabnya saudaraku kalau kita pergi Israel, lambang salah satu kekristenan itu saudaraku lambang kekudusan yang diambil dari ikan. Oh jauh banget ya dari ikan gitu. Biasanya lambang kekristenan itu kan salib atau alfa omega atau apalagi saudaraku, atau menorah ya, tempat lilin itu ya saudara. Tapi jangan lupa ada satu, yaitu ikan. Kenapa bentuk ikan? Karena ikan itu saudaraku lawan arus. Kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Kalau kita seirama dengan dunia ini saudaraku, kita akan jatuh ke dalam kenajisan. Tapi kalau kita lawan arus saudaraku, kita hidup di dalam kekudusan. Bagi orang lain saudaraku, korupsi itu biasa dan itu lumrah. Yang penting cerdas-cerdas dikit lah supaya nggak ketahuan gitu ya. Tapi bagi seorang Kristen, no, tidak. Gitu. Aku cukup dengan gajiku, aku cukup dengan bonusku, aku tingkatkan pekerjaanku dengan baik. Gitu saudaraku ya. Kita berbeda, tapi ketika kita berbeda arah saudaraku, ya tantangan kita berat, tapi dengar baik. Dalam hal itulah Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara-saudara, lalu yang terakhir, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Panggilan kita yang ketiga itu to call ministry, to call service. Dipanggil untuk melayani. Saudara sebagai suami dipanggil untuk melayani istri. Ingat baik, saudara adalah pelayan bagi istri saudara. Saudara yang adalah istri, saudara adalah pelayan bagi suami saudara. Pelayan bagi anak-anak kita, pelayan juga sekaligus bagi orang tua kita. Oleh karena itu, jangan kau merasa jadi sultan yang harus dilayani secara maksimal. Saya sebagai pendeta, saudaraku, di belakang saya tempat dapur kami. Tidak sungkan saya, saudaraku, sebagai seorang suami itu cuci piring. Di belakang sana cuci baju. Mesin cuci nggak bisa berfungsi dengan baik, saya cuci tangan, pakai tangan. Ngepel rumah juga sama, saudaraku. Jangan gengsi akan hal itu. Kita adalah pelayan bagi orang lain. Karena dari apa yang kita lakukan kepada orang lain, maka orang itu akan terbawa kepada kasih karunia Kristus. Mereka akan melihat Yesus di dalam diri kita. Akhirnya ketika kita berbicara tentang Yesus, mereka percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat status kita, pelayan bagi orang lain. Saya sebagai pendeta, saudaraku, bukan untuk duduk di depan sana bagus gini, enggak. Saya adalah pelayan bagi umat. Kemarin saya bangun gereja, saudaraku, tangan saya sendiri, saudaraku, bekerja di sana bersama dengan tukang. Iya, tangan saya sendiri. Karena masa COVID waktu itu, saudaraku, bahkan jemaat tidak banyak yang bisa ikut. Tapi saya sendiri turun tangan, saudaraku, untuk apa? Melakukan pekerjaan itu karena saya menyadari saya ini adalah seorang pelayan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam lingkungan masyarakat juga kita harus menyadari bahwa kita adalah pelayan bagi orang lain. Kalau kau bekerja di sana, saudara adalah pelayan bagi siapa? Bagi masyarakat luas, bagi kami di sini.
yang menggunakan jasa saudara. Jadi jangan saudara pikir saudara di sana hanya semata-mata hanya cari uang. Tidak, saudaraku ya. Saudara adalah pelayan. Dimanapun saudara berada, jadilah orang yang melayani. Karena siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Tapi siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Kalau dalam sebuah pertemuan engkau memilih tempat duduk yang pertama di depan, mungkin saja engkau akan digeser ke belakang. Tetapi ketika engkau memilih tempat duduk di belakang, engkau akan dipersilahkan duduk ke depan. Itu lebih mulia daripada engkau diusir dari depan, mundur ke belakang. Saudara-saudara, rendahkan hati, jadilah pelayan bagi orang lain. Maka bahagialah hidupmu, bahagialah keluargamu, bahagialah engkau dalam pekerjaanmu, bahagialah engkau dalam sepanjang perjalananmu. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Ada 3 panggilan kami, to call freedom, to call holy, to call ministry. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjalani semuanya ini di dalam Tuhan. Dan sehingga kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa untuk NPU, kiranya Tuhan NPU dipakai oleh Tuhan untuk mencapai target mereka sehingga masyarakat boleh mendapatkan dampak yang real dari NPU. Berkati pimpinan sampai di karyawan, supplier, kontraktor, subkon yang bekerja sama dengan mereka boleh bekerja dengan baik. Alat-alat yang mereka pakai Tuhan jagai, boleh maksimal sehingga mereka mencapai target-target mereka Tuhan Yesus di tahun ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatku, keluargaku di PAUK NPU, biarlah kiranya Tuhan mereka di sana bertumbuh bersama, saling menguatkan satu yang lain di dalam iman kepada Kristus Yesus, bertumbuh maju. Terima kasih Tuhan Yesus, keluarga-keluarga mereka dimanapun mereka berada, dijaga dilindungi oleh Tuhan Yesus. Anak-anak mereka yang akan mulai sekolah atau sedang mendaftar sekolah baru, Tuhan tolong supaya semuanya boleh mendapatkan yang terbaik. Segala yang dibutuhkan mereka, limpahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum kita menerima doa berkat, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Kita bersama-sama berkata, amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.